adalah memberikan kita penghiburan, menjadi penolong bagi kita, bahkan membawa kita dalam seluruh kebenaran firman Tuhan dan lain sebagainya, saudara. Nah, itu sebabnya alasan Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika, karena Roh Kudus itu punya peranan penting dalam hidup orang percaya, maka roh itu jangan dipadamkan. Amin. Sebab kalau roh itu dipadamkan, saudara, itu artinya bahwa dia tidak bisa berkarya lagi, dia tidak bisa bekerja lagi dalam kehidupan orang percaya. Apa artinya memadamkan roh? Memadamkan roh artinya memadamkan karya Roh Kudus atau peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saudara, pastikan bahwa Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup saudara. Memadamkan Roh Kudus bukan berarti mengusir Roh Kudus, bukan berarti mengeluarkan Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus tetap ada dalam diri kita, tetapi pasif, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak akan bekerja. Kenapa? Kita sendiri yang telah memadamkannya, kita sendiri yang membuat roh itu tidak berkarya dalam diri kita. Sesungguhnya dia punya peranan penting dalam hidup kita, saudara. Ya, kalau kita melihat dalam konteks ini, bahwa jemaat Tesalonika, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka itu adalah penurut Allah. Jadi Rasul Paulus melihat jemaat ini orang-orang yang mudah melakukan firman Tuhan. Ya, mereka begitu bersukacita menerima firman Tuhan, walaupun mereka mengalami penindasan yang begitu berat. Tetapi Rasul Paulus melihat bahwa semangat mereka untuk menerima firman Tuhan itu sangat tinggi. Itu sebabnya Paulus mengingatkan supaya jangan dipadamkan roh itu. Kalau engkau sudah semangat menerima firman Tuhan, biarlah itu tetap semangat sampai kesudahannya. Katakan amin. Bu Gembala menyampaikan di malam ke-10 doa 10 malam itu dalam Wahyu, dia berkata, orang yang bertahan sampai mati, itulah yang menerima mahkota kehidupan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus melihat jemaat Tesalonika ini menjadi jemaat yang penurut firman Tuhan, pelaku firman Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan kepada mereka, lakukan ini, kerjakan ini, maka mereka melakukannya dengan setia. Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan, firman pengajaran bagi mereka. Walaupun begitu banyak masalah mereka hadapi, mereka tetap antusias menerimanya. Maka dia ingatkan, saudara, jangan padamkan roh itu. Karena sesungguhnya, saudara, kita semangat beribadah saja itu bukan berasal dari diri kita, itu peranan Roh Kudus. Ya, sebab kalau Roh Kudus sudah padam, saudara yang dikasihi Tuhan, orang akan malas beribadah. Nanti saya akan sampaikan ke sana. Dia tidak punya gairah. Jadi kalau sudah mulai ada dorongan, saudara, sudah mulai semangat, maka jangan padamkan itu. Amin. Kalau sudah mulai ada roh kesatuan hati, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan padamkan itu. Sebab Allah suka yang seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Mari kita lihat sejenak, saudara, bagaimana perjalanan ibadat padam di Pariban. Sekilas saja, sekitar 1 menit saja. Ini yang saya mau ingatkan, jangan padamkan roh, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini dia, saudara. Bayangkan kalau ini dipadamkan, ya, begitu bersukacita. Itu jangan padamkan roh. Amin. Banyak alasan yang bisa membuat roh itu padam. Sakit hati, kecewa, gak suka dengan yang lain, hanya sedikit masalah dibesar-besarkan. Ya,
dalam bahasa Ibraninya hani hoi buluki iwan nolak ohi bani boleh waktu itu bahasa Ibrani ya, hani hoi buluki iwan nolak ohi bani boleh waktu. Goresan itu goresan ilalamnya, iya kan? Tapi seperti wah ini seperti kena apa namanya kapak. Ada yang satu boy fo buaya bo hanya mata airnya, tapi dia bilang buayanya besar sekali, padahal mata air kecil. Jadi jangan dibesar-besarkan, amin. Ya hanya sedikit masalahnya, tapi sudah dihebohkan, saudara yang dikasih Tuhan. Ini yang membuat roh itu padat. Saya mau katakan sukacita itu nggak terbeli dengan mata uang manapun. Seberapa besar pun mata uang kita saudara, nggak bisa dibeli sukacita itu. Dan belum tentu bisa terulang hal yang seperti itu. Maka pelihara roh itu saudara yang dikasih Tuhan, amin. Iya, saya lanjut Bapak Ibu. Kehidupan jemaat Tesalonika itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya, mereka menjadi panutan saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengirimkan surat yang kedua lagi kepada jemaat ini, saudara, supaya tetap terpelihara apa yang sudah mereka miliki ini, menjadi penurut-penurut Allah. Mereka tetap bersuka cita, bahkan mereka menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Bahkan apa lagi saudara? Mereka meninggalkan berhala-berhala dalam hidup mereka, lalu mengikuti Allah yang mereka percayai. Katakan amin. Jadi mereka banyak petobat-petobat yang baru lahir di jemaat itu saudara, yang tadinya menyembah berhala, percaya kepada dukun-dukun, paranormal dan lain sebagainya. Ketika mereka mendengarkan firman pengajaran, mereka tinggalkan itu saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau katakan kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, hal itu mustahil mereka tinggalkan saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus. Maka Paulus ingatkan, kalau engkau sudah mulai mengikuti jalan Tuhan, jangan kembali lagi ke belakang, jangan padamkan roh itu, biarlah roh itu terus menyala dalam diri saudara, amin. Iya. Saudara sudah mulai meninggalkan perbuatan yang lama, jangan kembali lagi ke sana, biarlah roh itu tetap menyala. Sebegitu banyak saudara yang dikasihi Tuhan, yang semangatnya luar biasa dari awal, tapi di pertengahan jalan mulai redup saudara. Kenapa? Roh sudah mulai padat dalam dirinya. Roh itu masih ada, tetapi tidak berkarya saudara. Sehingga dia kembali ke perbuatan yang lama, kembali ke habitatnya yang lama. Ya, dulu meninggalkan perbuatan yang tidak baik, sekarang malah lebih parah dari sebelumnya. Itu karena roh tidak ada di dalamnya saudara yang dikasihi. Ya. Kemudian mereka menjadi jemaat yang menantikan Yesus yang kedua kali. Ya, mereka menjadi jemaat yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kerinduan mereka kapan Yesus datang kembali. Kapan Yesus datang kembali? Ada lagunya itu lagu Pentakosta. Kalau dinyanyikan lagu itu, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali, semua bergelori saudara yang dikasihi. Ya, bukan berarti saudara tidak bekerja. Ada pemahaman saudara, gak perlu lagi kerja, karena Yesus sudah segera datang. Itu namanya mencoba itu. Tetap bekerja, amin. Tetapi hati kita merindukan kedatangan-Nya. Saya tidak suruh jemaat untuk terus berdoa tanpa kerja. Firman Tuhan juga berkata, ora et labor, bekerja dan berdoa. Yang tidak bekerja hanya berdoa saja menantikan Yesus datang kedua kali, bahkan dia berkata Tuhan cepat datang, itu orang pemalas. Ya, jadi alasannya ngapain kau kerja? Akan Yesus datang besok.
Namanya besok, belum tentu tanggalnya. Sehingga tiba hari esok, tapi kau semalam kau bilang Yesus datang besok. Ya kan besok, mungkin besok kan begitu. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, harus tetap tekun bekerja juga, amin. Ya, itu jangan menjadi alasan ibu saudara ya. Ya. Bagaimana memadamkan Roh Kudus? Ini yang saya mau sampaikan kepada kita. Kenapa Roh Kudus bisa padam? Ya, apa sebenarnya yang menyebabkan Roh Kudus itu bisa padam dalam diri seseorang? Yang pertama, Roh Kudus bisa padam lewat kemalasan. Malas beribadah, malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, bahkan malas melayani Tuhan. Ketika malas ini bicara dalam diri seseorang, Roh Kudus tidak memaksakan kehendak saudara. Ya. Karena Roh Kudus juga memberikan kita kehendak bebas. Bebas untuk pilih. Dia tidak paksa harus seperti ini saudara. Jadi ketika seseorang mulai malas, maka roh itu padam. Amsal mengatakan saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kawan si pemalas adalah roh jahat. Jadi bukan Roh Kudus lagi ada di dalamnya, tetapi roh yang lain saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus tekun beribadah, amin. Ya, saya nggak ulang, ini sudah sering sekali saya sampaikan sudah. Berikutnya, roh itu bisa padam ketika menganggap rendah karunia roh. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 tadi ayat 20, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat. Jadi ketika seseorang menganggap rendah karunia roh itu atau nubuat itu saudara, maka itu secara tak langsung dia memadamkan roh itu. Ya. Tidak menganggap itu artinya meremehkan atau menghina atau menista Roh Kudus atau nubuatan itu. Itu pesan-pesan Tuhan kepada kita melalui seseorang. Ketika saudara ditegur oleh seseorang yang itu adalah hamba Tuhan, itu pesan daripada Tuhan. Maka jangan anggap rendah itu. Jangan anggap remeh ketika engkau ditegur berbuat dosa. Jangan anggap sepele itu saudara yang dikasihi Tuhan. Allah, sok suci kamu, Allah, karena kamu bukanlah diriku. Ketika seseorang menganggap karunia itu, menganggap remeh atau menganggap rendah karunia itu saudara yang dikasihi Tuhan, roh itu pun tidak memaksakan kehendaknya. Dia redup saudara yang dikasihi Tuhan dan dia tidak bekerja lagi. Ya, maka saudara yang dikasihi Tuhan bersyukur ketika ada seseorang yang dipanggil Tuhan untuk mengingatkan kita. Amin. Bukan malah kita berdebat saudara. Ya, ada orang diingatkan dengan kebenaran, jangan lakukan ini, malah berdebat saudara. Ya, justru harusnya bersyukur. Amin. Terima kasih. Karena nggak mungkin Tuhan sendiri langsung datang kepada kita untuk menegur kita. Karena kalau dia sendiri datang menegur kita, selesai. Tamat riwayat kita. Tapi karena dia masih mengasihi kita, dia masih memberikan kesempatan kepada kita, maka dia pakai orang lain untuk mengingatkan kita. Ya. Mau siapapun itu, bisa jadi anak kecil saudara dikasihi Tuhan mengingatkan kita. Bisa jadi saudara, anak kecil mengingatkan kita. Pernah anak kecil, anak saudara mengingatkan, ayo doa. Ada di antara bapak-bapak atau ibu-ibu anaknya yang masih kecil mengingatkan,
Dok, ada? Ya. Saudara boleh tanya Ibu Gembala, saya tidak kuat-kuat ini saudara. Bagaimana anak kita yang masih kecil, tokoh itu saudara dikasih Tuhan, karena dia tidur di samping. Pagi-pagi saudara dikasih Tuhan, dia yang duluan bangun dari kamar. Dia duduk. Kenapa bang? Doa. Abang aja duluan dulu. Kan masih melihat jam, masih subuh saudara yang dikasih Tuhan. Dia keluar, dia buka pintu karena saya sudah kunci di atas sampai tangannya. Balik lagi dia. Ayo dong. Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur ketika saudara diingatkan dengan itu. Jangan anggap remeh. Amin. Karena kalau kita membiasakan menganggap remeh kebenaran, Roh Kudus tidak akan bekerja. Dia padam saudara. Berikutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roh Kudus bisa padam melalui dosa atau kejahatan. Melalui dosa atau kejahatan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ini tajam sekali saudara. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kejahatan itu banyak jenisnya saudara yang dikasih Tuhan. Maka jauhkanlah dirimu. Amin. Artinya jangan menyentuh namanya kejahatan. Jangan dekat dengan dosa saudara yang dikasih Tuhan. Segala jenis kejahatan artinya segala bentuk, segala rupa, segala macam kejahatan. Ya. Kejahatan dalam ayat ini sinonimnya atau persamaannya adalah dosa. Jadi apapun namanya dosa, bagaimanapun bentuknya, jangan dekat dengan itu, supaya Roh Kudus tidak padam dalam diri kita. Begitu banyak orang yang jatuh karena dosa saudara yang dikasih Tuhan dan tidak bangkit lagi. Kalau kita renungkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dosa apa yang masih melekat dalam diri kita hari ini, yang mungkin sulit untuk kita tinggalkan? Coba renungkan dan jawab dalam hatimu, oh ini dosa ini aku susah meninggalkan. Sekali aku bertekad meninggalkan dosa ini, dia kembali lagi. Saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa Roh Kudus tidak akan berkarya bagi pendosa. Dia tidak akan bekerja di sana saudara yang dikasih. Jadi pastikan saudara sudah dibasuh oleh darah Yesus. Amin. Hanya itu yang bisa membuat kita lepas dari dosa dan hukumannya. Karena upah dosa ialah maut. Hanya darah Yesus yang bisa membebaskan kita dari dosa saudara. Saya nggak mau uraikan apa itu dosa saudara yang dikasih Tuhan, jenis-jenis dosa. Pasti saudara tahu apa itu dosa dan jenis-jenis. Dosa itu seperti air yang dicurahkan ke dalam api. Jadi waktu hidup dalam dosa, sama artinya sedang menyiram atau memadamkan api Roh Kudus itu dengan air. Jadi kalau ada api yang sedang membara saudara dikasih Tuhan, maka kita datang menyiramnya dengan air. Demikianlah api Roh Kudus itu dalam hidup seseorang. Ketika kita siram dia dengan dosa, maka roh itu pun padam.
maka jangan siram api Roh Kudus dengan dosa. Amin. Iya. Tetapi biarlah dia terus menyala. Firman Tuhan minggu yang lalu dia berkata apa? Pagi-pagi imam harus menyusun kayu di atas mesa. Pagi-pagi, setiap pagi. Kenapa saudara yang dikasihi Tuhan? Supaya Roh Kudus itu tetap menyala. Jadi jangan karena asiknya berbuat dosa, jangan padamkan dosa. Dosa itu hanya nikmat sementara, tetapi sengsara untuk selama-lamanya. Memang waktu buat saudara dikasih Tuhan enak, nikmat. Tapi nikmatnya semua saudara dikasih Tuhan, nikmat yang membawa kesengsaraan, nikmat yang membawa kehancuran. Itu sebabnya saudara, kita harus menjaga hidup kita tetap kudus. Anak-anak muda, jaga kekudusan hidup, supaya Roh Kudus tetap berkarya dalam hidup. Para pelayan Tuhan, jaga hidup tetap kudus, supaya Roh itu tetap menyala dalam diri kita, dan pelayan kita juga berkualitas, saudara. Ya. Berikutnya kita akan lihat di sini tanda kalau Roh Kudus itu sudah padam, sehingga kita bisa mendeteksi apakah Roh Kudus masih berkarya dalam diri kita apa enggak, saudara. Coba perhatikan ini. Ya, kita mulai deteksi hidup kita, saudara. Ini tandanya kalau Roh Kudus sudah padam. Pertama adalah apa? Mudah sakit hati. Orang yang mudah sakit hati itu tandanya Roh Kudus sudah mulai padam dalam diri. Kira-kira saudara mudah sakit hati apa enggak? Coba lihat dulu kiri kanan. Apakah yang di samping saudara orang yang mudah sakit hati apa enggak? Bercanda pun kita, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau roh itu sudah tidak berkarya dalam dirinya, dia bisa tersinggung dengan luar biasa. Berani itu bercanda. Ya. Dia kecewa begitu luar biasa. Padahal sebenarnya kawannya cuma bercanda. Ini sudah ada tanda-tandanya, saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah saudara bukan orang yang mudah sakit hati? Bukan ya? Oh, haleluya. Kalau sebelahnya coba. Oh, enggak. Jadi mudah terdeteksi, saudara. Kalau orang mudah sakit hati, itu sudah ada tanda-tandanya. Jadi kalau saudara mudah sakit hati, kembali ke jalan yang benar. Amin. Ya. Nyalakan kembali roh itu sudah. Berikutnya, tanda kalau Roh Kudus itu sudah padam, dia mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jadi bukan lagi kekuatan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kehebatannya, mengandalkan pengalamannya, tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Biasanya sebelum melakukan segala sesuatu, dia mohon petunjuk Tuhan. Biasanya sebelum melayani, dia berdoa, dia persiapan dengan benar. Dia berpuasa kalau perlu. Ini tidak lagi saudara yang dikasihi Tuhan. Udah biasanya aku lakukan itu. Ya, gampangnya itu. Guys, saya tidak bisa cari roh, saya belum sebentar. Ini kalau sudah ada seperti ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini tanda-tandanya bahwa roh sudah mulai bekerja. Mudah sakit hati, mudah kecewa, mudah ngambek. Saya bilang ngambeknya luar biasa, sampai 1 minggu tak makan. Ya, 1
minggu nggak makan. Kabale, yuk tahu kedua. Tanda-tandanya bahwa sudah mulai padam saudara yang dikasih. Ya, mungkin belum padam sekali, tapi sudah mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan berikan kita pikiran, Tuhan berikan kita rasio saudara. Tidak salah menggunakan itu. Tapi saya mengatakan di atas segalanya adalah Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus itu adalah guru agung bagi kita. Saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini bukan menceritakan kehebatan saudara yang dikasih. Hari Jumat yang lalu presentasi saudara yang dikasih. Saya presentasi membidari. Ya, dan itu ada namanya teman Betel. Ya. Betel ini saudara yang dikasih Tuhan, mereka yang akan menyerang kita dengan berbagai pertanyaan dari makalah yang kita buat. Saudara bisa tahu sendiri bagaimana kesibukan kita di tempat ini. Belum lagi harus ke Pariban, saudara yang dikasih Tuhan. Nggak ada waktu untuk mengerjakannya. Saya begadang hari Kamis malam dari jam 10 sampai jam setengah 4 pagi saudara untuk mempersiapkan. Di atas semuanya saya percaya Tuhan yang akan bekerja. Bapak Ibu yang tahu, 3 orang pemateri pemakaran saudara yang dikasih Tuhan. Nama Tuhan dipuji. Saya satu-satunya saudara yang dikasih Tuhan yang mendapatkan nilai yang terbaik tentang 3 itu. Ya, berapa teman Betel saudara yang dikasih Tuhan yang menyerang dengan pertanyaan, semua bisa terjawab dengan sempurna, bisa selesai dengan sempurna. Kalau saya andalkan kekuatan saya, ini kan sudah biasa saya kerjain. Saya mau katakan mungkin saya mampu mengerjakannya sampai jam 12 malam atau sampai jam 1. Tetapi ketika diperhadapkan dengan teman-teman yang menyampaikan pertanyaan yang sengaja memojokkan saudara, mungkin kita kelabakan untuk menjawab. Tapi saya percaya Roh Kudus adalah guru agung bagi kita. Amin. Jadi sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, seberapa banyak pun pengalaman kita, tetap andalkan Tuhan. Amin. Supaya Roh itu terus berkarya dalam diri kita. Berikutnya saudara yang dikasih Tuhan, tandanya kalau sudah Roh Kudus itu padam, bosan dalam beribadah. Halo, masih semangat kah? Kan gak lama firman Tuhan, hanya 3 kata. Janganlah padamkan roh. Baru 3 kata bosannya minta ampun, lama sekali di kepala khotbah. Kalau sudah ada tanda-tanda boring, tanda-tanda bosan, periksa dulu diri saudara. Coba bawa dulu ke rumah sakit terdekat. Apakah rohnya sedang menyala atau sudah mulai redup? Lama sekali. Saya mengatakan saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah dengar khotbah 2 jam. Bagi saya itu masuk. Seperti baru beberapa menit. Saudara tidak bosan dengan khotbah saya? Lama sekali khotbah, udah jam berapa ini? Terus setengah 12 lewat 5 menit. Kalau mau tanya jam sekarang, jam setengah 12. Jadi masih ada kesempatan berapa jam lagi sampai jam 6. Kan belum berakhir hari ini semua. Ini terakhir minggu terakhir ini bulan Mei saudara. Kita akan berjumpa bulan Mei 1 tahun lagi, gak akan kembali di bulan Mei. Maka puaskan dirimu hari ini, amin. Karena tahun depan baru kita berjumpa bulan Mei. Bosan beribadah, gak ada gairah lagi untuk datang ke gereja, gak bergairah untuk berdoa, gak bergairah untuk baca firman. Tapi doyan baca Facebook luar biasa berjam-jam, baca WA berjam-jam. Tapi baca firman 5 menit ngantuk. Itu sudah tandanya saudara. Kalau saudara sudah mulai gak doyan dengan firman, tandanya itu Bu. Ketika saudara serius sekali, yang mana WA-nya hari itu ya? Tanggal berapa itu dikirimnya? Dia di scrollnya saudara, kok
Atau Facebooknya dia cari story-nya yang mana hal itu ya. Tapi suruh baca firman. Alergi dia sudah. Ya. Alergi dia baca film. Nonton film sinetron, wah jangan ditanya. Semua judul film sinetron jangan ditanya sama dia, karena dia sudah tahu. Apa yang sedang tren saat ini, saudara? Film sinetron yang sedang tren saat ini. Apa itu? Yang apa itu? Apa yang sedang? Apa yang sedang hangat saat ini? Film sinetron itu. Apa judulnya itu? Kau tahu kamu? Tanya saya film sinetron, saya nggak tahu saudara yang dikasih tahu. Bukan saya alergi, tapi memang nggak di situ perhatian saudara. Film sinetron, kalau anak muda terus tonton film sinetron, ibu rumah tangga terus film sinetron, nggak lepas dari air mata. Cinta, harta, air mata. Ya, mulai dari perkenalan, kejumpa, jatuh cinta, disakiti, menangis. Ya kan? Pas jatuh bukunya, tatapan, jatuh cinta. Besok sakit hati, menangis. Maka datanglah pria yang lain mendekati, kenapa kamu dan lain sebagainya. Akhirnya pasang kaki tiga atau segitiga. Cinta segitiga maksudnya. Tapi suruh baca firman saudara dikasih Tuhan, tanya khotbah minggu yang lalu. Ayam sorry. Kalau minggu lalu firman Tuhan dari mana? Coba. Ayat pasal berapa saudara? Kitab mana, pasal berapa, ayat berapa? Ini tes kecil. Tadi ada yang bilang judul sinetron apa tadi itu? Oke lah, nggak usah jauh-jauh lah, di Pariban saja. Tema pengajaran di Pariban apa yang tahu tadi cinta itu di sinetron apa? Tema pengajaran di Pariban? Komitmen, masih ingat ya, karena baru beberapa hari. Tapi tanya dia firman Tuhan minggu lalu, pasti nggak tahu itu. Tahu? Pasti nggak tahu. Alur cerita sinetron tanya dia, oh semua. Yang paling doyan saudara ibu rumah tangga. Sampai ngasih baju anak pun terbalik saudara. Karena mata di depan TV kasih baju anak terbalik. Sambil sendok, sambil kasih makan anak saudara. Akhirnya sendok masuk ke hidung anak. Karena di situ perhatiannya. Ih, lama kali marahin, lama kali marahin. Emosi, dia marah, dia kenapa? Lewat saudara. Pas iklan cepat makan, karena lagi iklan. Begitu mulai saudara. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu artinya bahwa roh itu sudah mulai padam. Ya. Bangkitkan rohmu di dalamku, nyatakan kuasa namamu. Terus ya, begitu dia. Berikutnya saudara yang dikasih Tuhan, tanda kalau Roh Kudus itu sudah mulai padam, masih melayani, tetapi spiritnya, semangatnya sudah tidak. Melayani memang sudah, tapi semangat untuk melayani itu udah gak ada. Kenapa bisa melayani tapi gak ada semangat? Karena ada jadwal.
Jangan sampai Pak Gembala tahu saya nggak melayani. ABS, asal Bapak senang. Jangan sampai koordinator pujian penyembahan tahu saya nggak melayani. Pokoknya dia penuhi jadwalnya, saudara. Tapi nggak semangat dari sorga lagi. Ya, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Aboda asalanoa bezileno dari mana? Yang penting sudah, jangan sampai aku tidak melakukannya dan terserah bagaimana hasilnya. Itu aboda, saudara. Melayani asal-asalan, nggak semangat. Kalau saudara sudah mulai masuk dalam kategori ini, itu artinya bahwa roh sudah mulai padam. Segera charger, saudara. Amin. Kalau baterai HP sudah mulai redup dia, saudara, itu butuh di charger itu, dicas ya supaya tetap menyala. Ya, maka segera mendekati konter terdekat, saudara. Ada di GTD Salam 3. Amin. Ya. Berikutnya, saya nggak lama-lama karena pelayan sudah mengerti ini semua. Berikutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak takut berbuat dosa. Kalau sudah sampai di kategori ini sudah parah, saudara. Nggak takut lagi berbuat dosa. Ya. Bagi dia udah nikmati selagi masih muda. Karena kalau sudah tua nanti nggak ada kesempatan lagi berbuat dosa. Hati-hati, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan menyatakan bahwa iblis sedang mengintai engkau. Iblis sedang mengintai. Dia sedang mengamat-amati supaya ketika engkau lengah, dia akan masuk dan engkau jatuh dalam perangkap. Hati-hati, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita tidak merasa takut untuk berbuat dosa, kita tahu itu dosa, tapi nggak takut untuk melakukannya, itu roh tidak ada lagi dalam. Taunya itu kalau korupsi itu dosa, tetapi nggak takut lagi, saudara. Korupsi itu bukan hanya korupsi uang, tapi waktu juga bisa dikorupsikan. Ya kan? Jam 10 ibadah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka dikorupsikanlah jam 10 itu, sehingga bergeser dia sampai jam setengah 11 atau 10:15. Jadi korupsi itu nggak selamanya uang, waktu juga bisa dikorupsi. Tahunya dia jam 10, alah, nantilah. Mengertinya mereka itu. Kalau kita sudah tidak takut berbuat dosa, saudara yang dikasihi Tuhan, tahunya kita merokok itu membahayakan. Kalau nggak takut lagi dengan itu tandanya bahwa roh tidak ada lagi dalam. Tahunya kita seks di luar nikah itu adalah dosa, tapi ketika tidak takut melakukannya, itu artinya roh tidak ada lagi dalamnya. Sekarang, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dulu di medsos awal-awalnya, paling yang diviralkan itu hanya ketika lawan jenis melakukan mesum, maka itu yang diviralkan. Sekarang saudara nggak takut lagi, laki-laki dengan laki-laki diviralkan juga, perempuan dengan perempuan diviralkan, saudara nggak takut lagi, karena ini perkembangan zaman. Orang nggak takut lagi berbuat dosa, itu tanda bahwa Roh Kudus tidak lagi bekerja dalam. Jadi jemaat Tuhan, pastikan roh itu tetap menyala dalam diri saudara. Amin. Ya. Jadi orang yang mudah sakit hati, mengandalkan kekuatan diri sendiri, bosan dalam beribadah, melayani tapi tidak ada semangat, tidak takut berbuat dosa, itu tanda-tandanya bahwa roh itu sudah mulai padam dalam diri saudara.
Pertanyaannya saudara yang dikasih itu, bagaimana api Roh Kudus dalam hidup saudara? Coba tanya dulu sebelah. Masih menyalakah? Coba tanya dulu, jangan segan-segan. Bagaimana Bu? Masih menyala Roh Kudus? Pak, bagaimana? Masih menyalakah? Atau sudah mulai padam? Menyalakah? Jangan ambil kesempatan kemana kita nanti setelah itu. Bukan itu yang saya suruh. Kesempatan di mana kita setelah ini? Interest mau katanya. Ini yang saya bilang. Tanya sebelahnya, apakah api Roh Kudus masih menyala? Coba tanya dulu. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan satu pernyataan yang luar biasa. Nyalakan api Roh Kudus, amin. Dan kobarkan api Pentakosta. Gereja kita Pentakosta yang Injili, saudara. Ya. Kobarkan api itu supaya tetap menyala. Kalau roh itu tetap menyala dalam diri kita, percayalah, gereja mengalami kemajuan yang besar. Kesatuan hati terus terpelihara karena roh tetap menyala. Kalau roh nggak menyala lagi dalam diri saudara, orang bisa berubah saudara yang dikasih Tuhan dari yang baik menjadi tidak baik. Minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana Saul itu menjadi pembenci bagi sama. Mudah dia maki-maki orang lain, mudah dia jelek-jelekan orang lain, mudah dia rendahkan orang lain, karena nggak ada lagi roh di dalamnya. Jadi kalau engkau dimaki-maki orang, engkau direndahkan, itu tanda-tanda bahwa dia sudah mulai padam. Jadi jangan balas itu, amin. Jangan balas itu saudara yang dikasih itu, karena rohmu tetap menyala. Jadi biarkan aja dia padam di sana. Ada kesempatan suatu hari nanti, maka ingatkan dia, kawan, nyalakan roh. Yang terakhir saudara yang dikasih Tuhan, ini dia. Supaya roh itu tetap terpelihara, tetap menyala dalam diri kita dan tidak akan padam, maka harus ada intimasi with God. Keintiman dengan Tuhan, katakan amin. Kalau kita memiliki keintiman dengan Tuhan, dipastikan roh itu tidak akan pernah padam. Dia akan terus menyala. Maka bangunlah keintiman dengan Tuhan. Intim itu nggak bisa saudara yang dikasih. Ya, nggak terpisah. Itu namanya intim. Menyatu dengan Allah. Itu sebabnya dalam Yohanes dia berkata, aku di dalam engkau dan engkau ada di dalam aku. Sudah menyatu itu. Ya. Kalau sudah menyatu, roh terus menyatu. Bagaikan ranting dengan pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Jadi Yesus pokok, kitalah rantingnya, caranya menyatu. Kalau ranting menyatu dengan pokoknya, bagaimana ranting itu menghasilkan buah yang baik? Roh itu tetap menyala, katakan amin. Jadi jangan lepas dengan pokok kita, Yesus, amin. Bangun hubungan yang intim, doa, pujian, dan firman saudara yang dikasih Tuhan. Kalau engkau membangun intimasi yang baik dengan Tuhan, maka percayalah, engkau akan mengalami kedahsyatan dalam hidup. Rumah tangga saudara akan tetap harmonis. Ekonomi saudara akan terus naik. Keintiman dengan Tuhan. Ya. Jadi roh akan terus menyala. Yang berbahagia ialah orang yang sudah dengar firman Allah dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Mari saudara kita naikkan puji kepada Tuhan.